Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran kita di sekolah. Meskipun kali ini kita akan belajar dengan sistem daring karena tidak memungkinkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah bertemu langsung atau bertatap muka dengan anak-anakku sekalian semua karena kondisi pandemi. Untuk itu marilah kita memperbanyak berdoa agar pandemi ini bisa segera berakhir. Semoga Allah segera mengangkat virus ini dari Indonesia dan seluruh dunia, sehingga kegiatan kita dapat berjalan seperti sedia kala atau seperti keadaan normal. Mengawali pembelajaran Pak Guru pada pelajaran kemuhammadiyahan, marilah kita awali dulu kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Pak Guru tidak akan menjelaskan materi tentang pelajaran kemuhammadiyahan, tapi Pak Guru akan menjelaskan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari bersama dalam satu semester ini sampai dengan bulan Desember nanti ya. Untuk kelas 5 insya Allah ada 3 bab yang akan kita bahas atau 3 materi yang akan kita bahas. 2 materi akan kita selesaikan sebelum PTS atau penilaian tengah semester. 1 materi atau 1 bab akan kita selesaikan dalam setengah semester selanjutnya atau sebelum PAS. Anak-anakku disiapkan dulu, silahkan ambil bukunya sama pulpennya, kita siapkan. Dapat kamu tulis materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 5 untuk mata pelajaran kemuhammadiyahan. Sudah siap ya? Yang pertama, materi yang akan kita bahas adalah organisasi Muhammadiyah ya, organisasi Muhammadiyah. Lalu bab yang kedua atau materi kedua yang akan kita pelajari adalah mengenal Muhammadiyah. Terus materi terakhir ini setelah PTS adalah permusyawaratan dalam Muhammadiyah ya. Jadi 3 materi itu yang akan kita selesaikan dalam semester ganjil ini. Ada 3 materi. 2 materi akan kita selesaikan sebelum penilaian tengah semester atau PTS. 1 materi sebelum PAS atau terakhir ya. Baiklah anak-anakku, Pak Guru jelaskan sedikit tentang materi-materi itu. Boleh kamu tulis penjelasannya karena ini ada sub-sub materi atau rincian dari masing-masing materi itu apa saja yang akan kita pelajari dan kita bahas bersama untuk mata pelajaran kemuhammadiyahan di kelas 5. Yang pertama tentang organisasi Muhammadiyah. Apa saja yang akan kita bahas dalam organisasi Muhammadiyah ini? Yang pertama adalah pengertian organisasi atau arti kata organisasi ya, itu yang pertama. Jadi pengertian atau arti kata organisasi. Yang kedua, ciri-ciri organisasi. Jadi nanti setelah kamu mempelajari ciri-ciri ini, kamu akan tahu, oh kalau ciri-cirinya ada A-nya, ada C-nya, ada D-nya, ini organisasi. Kalau tidak ada itunya, berarti itu bukan organisasi ya. Itu yang kedua, ciri-ciri organisasi. Terus yang ketiga adalah tujuan organisasi ya. Untuk apa organisasi itu diadakan, untuk apa organisasi itu berdiri, dan apa yang menyebabkan organisasi itu berdiri ya. Jadi tujuan itu adalah sasaran yang akan dicapai ya. Jadi kita kalau memiliki tujuan ya, maka barulah dibuat suatu organisasi ya. Jadi tujuan apa organisasi itu berdiri.
Terus yang keempat adalah manfaat organisasi. Untuk apa organisasi berdiri? Manfaatnya bagi organisasi sendiri itu apa? Manfaatnya bagi orang lain itu apa? Ya, manfaatnya bagi masyarakat banyak itu apa? Terus manfaat bagi lingkungannya itu apa? Ya, itu akan kita pelajari dalam manfaat berorganisasi. Yang kelima adalah Muhammadiyah sebagai organisasi. Ya, jadi kita akan menjelaskan, dilihat dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, manfaat, lalu kita akan mengkategorikan atau menjelaskan bagaimana Muhammadiyah menjadi sebuah organisasi atau Muhammadiyah adalah sebuah organisasi. Ya. Yang terakhir adalah pengorganisasian dalam Muhammadiyah. Ya, setelah kita pelajari Muhammadiyah sebagai organisasi, lalu kita perjelas lagi bagaimana Muhammadiyah itu diorganisasikan, ya, dilaksanakan tata laksananya, ya, cara kerja dan lain sebagainya. Ya, itu adalah submateri kelima dari materi pertama organisasi Muhammadiyah. Yang selanjutnya di bab 2, jadi Pak Guru sudah sampaikan, kita akan mengenal Muhammadiyah. Ya, jadi kamu mendapat pelajaran kemuhammadiyahan mulai kelas 2 sampai dengan kelas 5 ini, ya. 2, 3, 4, 5. Jadi sekitar 4 tahun kamu sudah mempelajari kemuhammadiyahan. Kita akan memperdalam lagi, kita akan mengenal lebih jauh lagi apa itu Muhammadiyah, ya. Bagaimana bentuk organisasinya, lalu apa saja yang dikerjakan di dalamnya, rapatnya apa saja yang diadakan, ya. Nanti akan sebagian kecil kita bahas pada materi ini mengenal Muhammadiyah. Subbab yang pertama, ya, atau submateri yang pertama, ya, adalah sejarah berdirinya Muhammadiyah. Ya, sejarah berdirinya Muhammadiyah. Ya, meskipun ini sudah ada filmnya, jadi mungkin ada yang masih belum pernah lihat film Sang Pencerah, meskipun itu berisi tentang biografi, ya. Biografi itu cerita hidup atau riwayat hidup tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi di dalamnya ada unsur sejarah berdirinya Muhammadiyah, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah pendiri Muhammadiyah. Lalu yang kedua, maksud dan tujuan Muhammadiyah. Apa maksud dan tujuan Muhammadiyah itu didirikan, dilaksanakan sampai dengan saat ini, ya. Yang ketiga, sifat-sifat Muhammadiyah, ya. Jadi Muhammadiyah secara organisatoris memiliki sifat-sifat, ya, memiliki sifat-sifat. Nanti akan kita pelajari secara rinci. Insya Allah ada 10 kalau tidak salah itu, ya, sifat-sifat Muhammadiyah, ya. Itu yang akan kita pelajari di materi kedua atau bab 2 tentang mengenal Muhammadiyah. Bab terakhir yang akan kita pelajari adalah permusyawaratan dalam Muhammadiyah atau musawarah atau rapat dalam Muhammadiyah, ya. Jadi di bab ini kita akan mempelajari permusyawaratan, musyawarah atau rapat yang diadakan dalam organisasi Muhammadiyah atau dalam Muhammadiyah. Yang pertama yang akan kita bahas dalam bab 3 ini atau materi ketiga ini adalah pengertian musyawarah. Di musyawarah itu apa, rapat itu apa, pertemuan itu apa, ya. Itu akan kita bahas yang pertama. Terus yang kedua, tujuan, ya. Untuk apa musyawarah itu diadakan? Untuk apa rapat itu diadakan? Untuk apa pertemuan itu diadakan? Nanti akan kita bahas di sini. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan dari musyawarah. Bagaimana musyawarah itu dilaksanakan, siapa saja yang harus ikut, bagaimana cara melaksanakannya, dan kapan akan dilaksanakan, ya. Di Muhammadiyah itu sudah diatur, ya. Jadi ini untuk memperdalam anak-anak sekalian tentang mengenal Muhammadiyah lebih dalam lagi. Ini khusus berbicara tentang musyawarah Muhammadiyah, ya. Jadi tujuan sudah, lalu manfaat, ya. Apa yang akan didapat dari musyawarah yang sudah diadakan oleh Muhammadiyah, ya. Ada beberapa, nanti banyak sekali musyawarah itu, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting, ya. Tingkat pusat dan tingkat ranting. Selanjutnya adab. Nah, ini adab, aturan
atau sopan santun dalam melaksanakan musyawarah, ya. Apa-apa saja yang harus dilakukan oleh peserta musyawarah agar dia dapat berkelakuan baik selama melaksanakan musyawarah, ya. Jadi ada adabnya. Lalu yang terakhir adalah bentuk-bentuk musyawarah dalam Muhammadiyah. Insyaallah ini ada dua, satu musyawarah, yang kedua rapat, ya. Ada dua itu yang akan dibahas, yang seperti Pak Guru sampaikan tadi. Jadi di Muhammadiyah itu ada dua bentuknya permusyawaratannya, yang satu musyawarah, yang kedua rapat. Nanti detail akan Pak Guru sampaikan, ya, agar kamu lebih jelas, ya. Jadi itu materi yang akan kita pelajari bersama selama satu semester ini, mulai dari sekarang Juli sampai dengan Desember nanti, ya. Itu pelajaran kemuhammadiyahan yang akan kamu dapatkan materi-materinya, dengan harapan, ya, anak-anak di SD Muhammadiyah lebih tahu lagi tentang apa itu Muhammadiyah, ya. Kamu sudah kelas 5, sebentar lagi akan kelas 6. Jadi sudah sekitar 4 tahun kamu belajar kemuhammadiyahan, harus memberikan dampak, ya, memberikan dampak setelah tahu apa itu organisasi Muhammadiyah, yang dikerjakan apa saja, lalu manfaatnya bagi masyarakat apa saja. Terus lembaga yang kamu tempati saat ini untuk menuntut ilmu adalah lembaga Muhammadiyah yang bekerja dalam bidang pendidikan. Kamu harus tahu, harus paham, dan lain sebagainya, ya. Harapannya kamu lebih mencintai Muhammadiyah, membantu Muhammadiyah dengan segala yang kamu miliki, kemampuan yang kamu miliki, keluarga kamu memiliki apa, bisa bantu Muhammadiyah, bisa bantu pendidikan dan sebagainya, ya. Sasaran akhirnya seperti itu, ya. Itu dulu anak-anakku, ya, pelajaran kita kemuhammadiyahan pada pagi hari ini, ya. Pak Guru pesan, karena kelas 5, ya, sudah pernah ketemu Pak Guru di kelas 3 dan kelas 4, insyaallah, ya. Pak Guru selalu pesan yang pertama, ya. Pak Guru pesan insyaallah ini sudah mulai kelas 3 Pak Guru sampaikan, ya, karena ini perlu penyegaran, perlu disampaikan terus, perlu diingatkan terus, ya. Hati-hati, ya, hati-hati dengan yang namanya syaitan, ya. Pak Guru sudah pernah menyampaikan kelas 3, kelas 4 kalau pas Pak Guru ngajar kemuhammadiyahan dan lain sebagainya, ya. Hati-hati, ya, karena kepandaiannya setan itu bisa membuat manusia menjadi lupa dengan berbagai macam cara dan alat yang digunakan oleh setan, yang dipakai oleh manusia, ya. Jadi karena sekarang belajar di rumah yang waktunya sangat terbatas, ya, insyaallah jadwal yang kamu terima itu hanya sampai jam 12 dari jam 7 pagi, ya. Setelah itu kamu diminta untuk belajar mandiri di rumah, mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui metode daring seperti ini dan lain sebagainya. Tolong diperbanyak dan diperkuat ibadahnya. Itu pesannya Pak Guru, hati-hati dengan setan. Yang kedua, perkuat dan perbanyak ibadah, ya. Bagaimana caranya Pak Guru? Ya, dengan mengaji, dengan mengingat Allah atau berzikir, duduk berzikir, ya. Setelah itu mengaji yang banyak Pak Guru tadi. Jangan lupa sholat 5 waktunya dijaga, ya. Sholat waktunya dia jaga. Terus yang sering juga Pak Guru sampaikan, ya, perbedaan pelajar dan pemain, ya. Pak Guru ini juga sering sampaikan. Jadi kalau yang namanya pelajar itu belajarnya lebih banyak daripada mainnya, ya, itu pelajar, ya. Lain dengan pemain, ya. Kalau pemain itu belajarnya waktunya sedikit, mainnya yang banyak, ya. Tolong dibedakan, ya. Ini sudah banyak yang lupa, ya, karena kita libur karena pandemi ini, belajar di rumah, bukan libur, ya, belajar di rumah terlalu panjang, ya. Ya. Orang tua yang mengingatkan sudah mungkin berkali-kali, ya. Jadi Pak Guru sekarang mengingatkan anak-anak sekalian, ya, untuk bisa memperhatikan dirinya sendiri,
membagi waktu karena sudah kelas 5 ya, karena sudah kelas 5 ya, sudah akan sebentar lagi akan memasuki masa baligh ya. Di masa baligh itu semua pekerjaannya kamu mulai dari akan tidur ya, akan tidur sampai dengan tidur lagi akan dihisap, dihitung oleh Allah ya. Hati-hati ya, hati-hati ya, dipersiapkan mulai sekarang. Pak Guru juga sudah sering bilang, dia bisa karena biasa. Kalau sudah mulai kecil, mulai sejak dini ya, biasa mengatur waktu sholat secara disiplin, insya Allah sampai dengan besar ya, nanti sampai dengan dewasa nanti, maka waktu sholatnya akan terjaga dengan baik ya. Pak Guru ulangi dari yang pertama, pesannya Pak Guru, hati-hati dengan setan, perkuat ibadahnya, perbanyak ibadahnya ya, perbanyak ibadahnya, perkuat ibadahnya ya. Yang selanjutnya nanti kamu akan mengikuti pelajaran-pelajaran yang lain ya, akan seperti biasa sekolah kita ya, meskipun metodenya dengan daring. Sholat duhanya tetap, one day one juice-nya tetap, hafalan kelasnya tetap, dan insya Allah nanti kalau tidak ada halangan di bulan Agustus kita akan mulai juga sekolah tahfidz dengan secara daring, sedang dipersiapkan oleh guru-guru tahfidz dan pihak sekolah, sehingga kamu perlu persiapkan itu ya. Jadi itu dulu pelajaran kemuhammadiyahan kita ya pada pagi hari ini ya. Semoga yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya ya. Teruslah belajar, teruslah bersemangat, meskipun mungkin kamu tidak diawasi di rumah dalam belajarnya ya, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memperhatikan mungkin ya, perhatiannya tidak begitu banyak ya, karena kesibukan orang tua dan kemampuan sekolah untuk mengawasi kamu secara langsung di rumah tidak bisa. Jadi disiplinlah untuk dirimu sendiri. Itu dulu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Marilah kita akhiri bersama pelajaran kemuhammadiyahan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong pesan Pak Guru diingat dengan baik-baik, dilaksanakan dengan baik, dengan cara-cara yang baik. Akhirul kalam, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.